Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi untuk menuju puncak pembalasan pada Wulan, yaitu pada hari Selasa Legi. Sri sudah menghitung weton Wulan, dan hari naas yang harus dihindari Wulan adalah Selasa Legi pada bulan Mulut ini, karena itu adalah hari Taliwangke baginya. Hari Taliwangke terdiri dari kata tali yang berarti tali, dan wangke yang berarti mayit. Di hari itulah Sri akan melaksanakan puncak balas dendam kesumatnya pada Wulan. Menunggu 16 hari terasa akan lama tentunya bagi Sri yang memiliki dendam kesumat. Maka dia sudah memulai mengirimkan teror pada Wulan mulai malam hari ini. Sri malam ini sudah menyiapkan kiriman yang pertama, yaitu gagak rimang. Burung ini sudah di atas rumah Wulan. Suaranya mulai berbunyi nyaring dalam kegelapan malam. Wulan yang sudah berbaring di kamar juga mendengar jelas suara gagak rimang, yang mitosnya adalah akan ada orang yang akan meninggal jika ada gagak rimang hinggap di atas rumahnya. Burung itu berbunyi terus sampai pagi datang, membuat Wulan sama sekali tidak bisa tidur. Malam kedua semakin terasa mistisnya. Kali ini pintu rumah Wulan diketuk orang, entah orang atau apa, karena setiap dia dicek, tidak ada siapapun di depan rumahnya. Ketukan itu berulang kali, bahkan sampai saat dini hari masih sering mengetuk-ngetuk. Wulan hanya berani bersembunyi di dalam selimutnya, memejamkan matanya tanpa bisa tidur. Malam ketiga, teror tidak hanya suara saja. Kali ini Sri mengirimkan banaspati, api yang menyala terbang untuk mengelilingi rumah Wulan. Wulan yang melihat api tersebut pun bergidik dan segera masuk ke dalam rumahnya. Sudah 3 hari ini Wulan tidak bisa tidur di malam hari. Dia hanya bisa menggantinya dengan tidur di siang hari. Itu pun tidak bisa lama, karena dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, keluar berbelanja dan lain sebagainya. Malam ini Wulan sudah mulai bersiap, menunggu apa lagi yang akan datang. Sampai tengah malam tidak ada apapun. Sampai saat jam menunjukkan angka 12 malam, mulai terdengar tangis sesenggukan. Kali ini suaranya jelas, sangat jelas bahkan. Wulan yakin suaranya dari dalam rumah. Dia mulai mencari sumber suara itu. Semua lampu rumah dinyalakannya, membantu dia untuk mengusir sedikit rasa takutnya. Sayup-sayup terdengar suara itu berasal dari arah kamar mandi. Dibukanya pintu kamar mandi sedikit demi sedikit. Mulai tampak sedikit kain warna putih di dasar lantai. Hanya sekilas dia melihat wajah hitam dengan uraian rambut panjang yang menjuntai, disertai tatapan mata tajam menusuk. Wulan langsung berteriak, berlari ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Segera bersembunyi di dalam selimut. Dia masih bisa mendengarkan tangisan itu, walaupun telah ditutup rapat telinga dengan kedua tangannya. 2 minggu sudah, Wulan tidak tidur nyenyak. Makan pun tak enak, mau keluar juga takut. Mentalnya remuk, redam dengan teror yang entah dari mana dia tak tahu. Kuntilanak, banaspati, pocong yang menggantung di pojok atas ruangan, genderuwo yang berdiri di depan jendela, dan setan-setan lainnya silih berganti berdatangan. Rumahnya tak terurus karena Wulan lebih memilih senantiasa bersembunyi di dalam kamar. Badannya mulai kurus, tatapan sayunan kosong. Ingin dia mengabari suaminya, tetapi apalah daya. Suaminya hanya bisa mengirim pesan kabar sebulan sekali saat berbelanja di pasar kota. Tibalah malam ini di hari yang telah ditunggu Sri. Sesaji di ruangannya tampak lebih banyak. Iya, karena dia akan mengundang semuanya malam ini untuk datang ke rumah Wulan. Sri sudah memastikan bahwa Wulan sudah dalam kondisi depresi, dan bahkan bertepatan dengan saat datang bulan. Kondisi di mana Wulan tidak bisa bersuci, sholat dan mengaji. Hal ini pas tepat di hari naas Taliwangke.
Maka dipanggillah semua sekutu jahatnya untuk segera menuju ke rumah Wulan. Bau busuk menyeruak di rumah Wulan, bahkan sampai Wulan menutup hidung. Suara-suara barang rumah yang berbunyi, bergeser, gelas-gelas berdenting, radio menyala dan mati, bertanda mereka semua sudah datang di rumah Wulan. Wulan yang bersembunyi di balik selimut, ketakutan setengah mati. Badannya menggigil keras, gigi gemerutuk beradu dengan keringat bercucuran. Dia menangis, bahkan sampai sudah tidak keluar air mata karena setiap malam menangis. Puncak dari teror ini sudah dimulai. Guna-guna yang dikirimkan melalui genderuwo dan masuk ke rahim Wulan mulai terasa. Perutnya terasa sangat sakit. Wulan mengerang memegang perutnya, mulai menjerit, bahkan sampai berguling-guling di atas kasurnya. Jeritanya tidak akan terdengar siapapun karena rumahnya yang jauh dari tetangga. Selimutnya sudah terlepas entah kemana. Dia melihat kasurnya telah dikelilingi setan-setan, bahkan sampai sesak kamar. Ini karena mereka berjubelan. Wulan hanya bisa memegang perutnya saja, sampai akhirnya sakitnya mereda sendiri. Dengan meredanya sakit itu, ternyata adalah pertanda raganya sudah dikuasai oleh guna-guna dari Sri. Badan Wulan mulai bergerak dengan sendirinya. Di tengah setan-setan yang mengelilingnya, matanya terbelalak, bibirnya meracau. Jelas bahwa bukan jiwa Wulan yang berada di dalam tubuh ini. Dia mulai berjalan perlahan turun dari kasur, membuka pintu dan menuju ke dapur. Sekutu setan mengikutinya di belakang tubuh Wulan yang berjalan gontai. Tangan kecil Wulan meraih sebuah tali yang tidak begitu besar dari bawah meja cuci piring. Berjalan kembali Wulan ke ruang tengah dengan gerakan kebiasaan tangan. Meja tersebut bergeser ke tengah ruangan. Kibasan tangan selanjutnya menerbangkan kursi untuk berada di atas meja. Selanjutnya dengan sekali hentak, dia sudah berada di atas kursi tersebut. Tali dalam genggamannya mulai terikat di kayu penyangga atap rumahnya. Simpul tali dibuatnya menjadi sebuah lubang yang cukup untuk kepalanya masuk. Setan-setan mulai berteriak, geduh, tertawa. Kepala Wulan bergerak memasuki lubang tali. Lehernya mulai terikat tali itu. Antara sadar dan tidak, dia berjuang menolaknya. Namun tidak ada kuasa yang bisa dia lakukan. Badannya bergerak sendiri tanpa bisa dia kontrol. Menangislah dia. Apakah sudah tiba waktuku untuk mati? Wulan. Bagaimana Wulan rasakan balas dendamku? Tidak usah banyak tingkah. Aku bisa melakukan apapun pada dirimu. Aku hancur karena dirimu. Sekarang gantian kamu akan merasakan mati. Aku akan membuat mati dirimu. Teriakan Sri menggema di seluruh ruangan. Walaupun dia tidak ada di sini, suara Sri adalah yang terakhir Wulan dengar. Karena setelah itu kursi tempat pijakannya jatuh. Lehernya langsung tercekik. Wulan tidak bisa bernafas, hanya bisa menangis saja. Tangannya meronta tanpa ada tenaga. Setan-setan yang mengelilinginya tertawa, menyambut kedatangan Wulan ke alam gaib. Matilah Wulan dalam keadaan tergantung di tengah rumahnya. 13 hari berlalu, mayat Wulan ditemukan warga. Berawal dari Pak Budi yang mencari ayamnya yang tak pulang. Dia mencari di area sekeliling rumahnya, sampai mendekati jalan buntu yang terdapat rumah Wulan. Bau busuk tercium di hidungnya. Yakin baunya berasal dari rumah Wulan. Dia mengetuk pintu rumahnya. Tak ada yang menjawab salamnya. Pintu juga terkunci. Pak Budi melaporkan hal mencurigakan itu pada Pak RT, yang kemudian juga diteruskan pada polisi Bibin Kamtimnas. Atas kesepakatan warga, pintu pun didobrak. Orang-orang yang melihat Wulan tergantung, banyak yang langsung muntah. Bahkan Bu Jiem, istri Pak Budi, pingsan melihatnya. Jasad yang tergantung itu sudah membusuk. Darah dan nanah menetes di lantai. Belatung sudah menggerogoti tubuh Wulan. Tubuh berwarna biru keunguan.
Suasana menjadi gaduh dan penuh dengan pembicaraan. Kenapa Wulan sampai gantung diri? Tim forensik diterjunkan ke lokasi, menurunkan mayatnya dan membawa ke rumah sakit Bayangkara untuk autopsi. Tim reskrim juga diturunkan untuk olah TKP, mencari motif dan kemungkinan barang hilang. Arif, suaminya, juga baru bisa dihubungi sehari kemudian, karena harus ada yang menyusul dari kota ke area perkebunan sawit untuk menyampaikan istrinya meninggal gantung diri. Sesampainya di rumah sakit, Arif menandatangani surat visum et repertum sebagai persetujuan untuk autopsi Wulan. Arif pun diperiksa tim penyidik, tapi Arif tidak tahu apa penyebab istrinya nekat gantung diri. Dia juga berkomunikasi hanya awal bulan ini saja karena keterbatasan jaringan telekomunikasi. Para tetangga terdekat seperti Pak Budi, Mbak Sri, dan tetangga yang berinteraksi dengan Wulan juga diperiksa. Semua mengatakan Wulan terakhir terlihat 2 minggu lalu saat keluar berbelanja di warung sayur terdekat. Karena rumahnya paling pojok, maka tetangga juga tidak sering berinteraksi dengan Wulan. Hasil penggeledahan polisi juga tidak menemukan ada barang yang hilang. Uang dan rekening jenazah juga masih utuh. Rumah terkunci dari dalam, semakin memperkecil kemungkinan ada orang lain yang menyeting Wulan untuk tampak bunuh diri. Hasil otopsi menyimpulkan Wulan sudah meninggal 2 minggu kemarin, dan penyebab kematiannya adalah kehabisan nafas karena saluran pernafasan tertutup. Yang menjadi aneh adalah tidak adanya surat wasiat, karena biasanya orang yang mengakhiri gantung diri akan meninggalkan pesan tertentu. Layaknya ini adalah bunuh diri yang tiba-tiba terjadi. Hasil penelusuran 2 minggu, polisi akhirnya menyatakan kasus ditutup karena bunuh diri. Suami Wulan, Arif, pun akhirnya memilih menjual rumah-rumah itu dan dibeli orang Bandung yang ingin menjadikan rumah kontrakan. Sedangkan Arif kembali ke Kalimantan untuk meneruskan bekerja di perkebunan sawit. Mataku terbuka sedikit demi sedikit. Aku terbangun dari mimpi itu, dalam posisi terlentang di tengah ruangan. Entah apa yang terjadi di dunia nyata, karena aku tadi malam merebahkan diri di kamar. Kini terbangun di tengah ruangan. Dari mimpi yang Wulan berikan, aku tahu apa penyebab Wulan gantung diri. Tak lain adalah karena Mbak Sri yang bersekutu dengan jin dan iblis. Tak habis pikir, orang yang biasa kutemui dengan tampak biasa saja ternyata adalah pembunuh yang keji, menumbalkan suaminya dan juga membunuh orang yang membuat warungnya bangkrut. Lebih keji lagi adalah Mbak Sri menggunakan sekutu jin, iblis, setan, atau apalah namanya, yang membuat dia tidak akan dicurigai siapapun. Kulirik jam dinding, ternyata waktu sudah siang. Angka menunjukkan pukul 10. Ah, sial, terlambat masuk kerja. Ku ambil HP di kamar, ku buka WhatsApp dan ku ketikkan izin tidak berangkat karena sakit. Walaupun tidak sakit betul, tetapi memang kepala ini cukup pusing saat bangun tadi. Entah karena terlalu lama tidur atau karena mimpi itu memang terasa sangat nyata. Walaupun begitu, aku tak serta-merta mempercayai mimpi ini. Sembari menyeduh teh hangat, aku berpikir bagaimana caranya untuk membongkar kejahatan yang Mbak Sri lakukan. Kalau lapor polisi, mereka tidak akan percaya tentunya. Sampai tehnya habis pun, tidak ada ide yang muncul di otakku. Padahal aku harus menemukan bukti yang berkaitan dengan kematian Wulan. Jika memang benar ada, maka mimpi-mimpi yang datang itu adalah sebuah kenyataan. Aku mulai mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Mbak Sri. Mulai dari kebiasaannya menjemur baju, estimasi dia berangkat ke warungnya, jam pulang dari warung, alamat warung, dan perkiraan lama perjalanan. Dari mimpi yang Wulan berikan, ku coba membuat denah rumah Mbak Sri yang besar. Lantai 1 tergambar jelas, lantai 2 sama sekali tidak ada bayangan. Ruang ritual ada di bagian belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Motorku keluarkan, sengaja pura-pura lewat rumah Mbak Sri. Semua bagian rumah berpagar tinggi. Pintu gerbang hanya ada di depan. Rumah yang terlalu mencolok dibandingkan tetangga lainnya.
Dan yang aneh adalah tidak ada pembantu dan petugas keamanan yang dia pekerjakan. Seharian berkutat. Akhirnya aku putuskan waktu yang tepat untuk bisa menyusup ke rumah Mbak Sri, yaitu saat hari Minggu besok di saat Mbak Sri berada di warungnya, untuk membuktikan apa benar Mbak Sri memiliki ritual sakral di rumahnya. Esoknya, tangga itu kini menempel di tembok belakang rumah. Kakiku mulai menapak anak tangga satu demi satu. Dari atas tembok aku melompat menuju ke kebun belakang rumah Mbak Sri. Tanaman dan rerumputan yang agak tinggi menghalangi langkahku. Sebuah pintu dan jendela terlihat di belakang rumah, terkunci. Namun aku tak habis akal karena aku sudah menyiapkan sebuah obeng. Ceklek. Jendela berhasil aku congkel dengan mudah. Sekilas aku mengamati ini adalah dapur. Perlahan tubuhku kuseret masuk. Pintu ruang ritual sudah nampak di depan mataku, persis di samping dapur, seperti di mimpi itu. Nafasku tertahan. Jujur aku sedikit takut. Kutariknya gagang pintu itu, tidak terkunci. Ternyata benar. Ini adalah ruang ritual Mbak Sri. Ruangan ini tidak besar. Di dalamnya tidak banyak barang, dengan cat yang seutuhnya hitam. Hanya ada beberapa alat untuk sesaji saja, seperti bokor emas, tungku kemenyan, tampah, beberapa keris dan wadah dupa. Boneka jahe langkung dan boneka yang biasa untuk santet juga ada. Tidak ada sesaji seperti yang aku bayangkan. Mungkin karena Mbak Sri belum waktunya melakukan ritual. Di atas meja kecil terdapat beberapa tumpukan kertas. Aku mengambilnya, membukanya satu persatu. Mataku tertuju pada sebuah tulisan dengan coretan yang tak jelas. Mengandalkan cahaya dari luar ruangan, aku sedikit bisa membaca isinya. Di situ ada nama suaminya, nama Wulan, dan beberapa nama lainnya dengan centang di belakang nama-nama tersebut. Ada juga nama-nama yang belum diberi centang, dan ada nama Pak Budi dalam list itu. Foto-foto mereka juga ada di tumpukan kertas itu. Asumsi dalam pikiranku, ini adalah nama korban dan calon korban yang akan digunakan Mbak Sri. Mungkin sebagai tumbalnya. Prak! Pintu tertutup. Aku terperanjat sampai kertas-kertas itu berjatuhan. Segera aku dorong pintu itu. Tidak bisa, ini terkunci. Gelap sekali karena memang ruangan ini tidak dipasangi lampu. HP, iya HP. Aku mengeluarkan HP dari kantong saku. Senter kamera aku nyalakan. Baiknya aku foto dulu kumpulan kertas yang kutemukan, lengkap dengan foto-foto orang yang ada di dalamnya. Bau aneh tercium dari hidungku. Kuputarkan cahaya HP ke ruangan. Jantungku seperti berhenti sampai aku jatuh terduduk. Cahaya senterku menangkap bayangan di depan mataku. Hanya bayangan, tapi sangat jelas. Sesosok makhluk besar berbulu hitam, persis dengan yang ada di mimpi yang Wulan berikan. Taringnya memanjang dengan mata yang merah menyala. Kuku yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari jari tangan dan kakinya. Ku coba merapal doa sebisanya. Baru beberapa ayat ku baca, tapi dengan kekuatan mistis genderuwo itu mengangkat dan membanting tubuh kecilku. Diangkat dan dibenturkan ke lantai dan tembok. Hilanglah kesadaranku. Aku merasakan darah juga mengucur melalui kepala dan mulut ini. Semua terasa gelap. Bangunlah, kamu harus bangun. Wulan datang melalui mimpiku lagi. Tidak bisa Wulan, badanku terasa remuk. Jawabku. Kalau begitu aku akan meminjam ragamu, sahutnya. Belum aku menjawab apapun, aku sudah kembali bisa melihat ruangan ritual lagi. Genderuwo juga masih ada dan berdiri di situ. Apa ini? Aku juga melihat tubuhku masih ada di lantai. Ternyata aku seperti telah keluar dari ragaku. Rohku ada di luar tubuhku. Seakan menambah keherananku. Jasadku kini mulai membuka mata, bangun dan berdiri menatapku. Aneh sekali. Rasanya dipandang oleh badanku. Namun, kini aku tahu bahwa yang mengisi badanku sekarang adalah Wulan. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka.
Mbak Sri berdiri di depan pintu. Pasti genderuwo itu yang mengirimkan kabar pada majikannya ini. Kenapa kamu ada di sini, Niafa? Mbak Sri mengherdikku, mengherdik jasadku yang berisi roh Wulan. Ternyata Mbak Sri tidak melihat rohku yang keluar dari tubuhku. Melalui badanku, Wulan tersenyum sinis menatap dengan kebencian. Melangkah maju ke depan menuju Mbak Sri. Genderuwo segera berusaha menghalangi dengan kekuatannya, tapi tidak apapun yang terjadi. Badanku yang dipinjam Wulan mulai mengeluarkan cahaya merah. Entah dari mana asalnya. Yang jelas aku merasa cahaya itu seperti tameng yang melindungi jasadku dari ancaman. Jasadku masih bergerak maju. Mbak Sri tidak mau tinggal diam. Dia juga maju dan menjambak rambut kepala, mencoba menjatuhkan tubuhku. Tak berhasil. Seperti ada tenaga yang mendukung tubuhku. Wulan menyeringai sinis lagi. Kini dia menggunakan tubuhku untuk mencekik Mbak Sri. Dicekiknya dan bahkan sampai terangkat, lalu dibantingnya ke bawah. Mbak Sri ketakutan, mundur perlahan dalam duduknya. Ampun, jangan bunuh aku, ucapnya dalam isak tangis. Niafa, kamu kira ini Niafa? Aku Wulan Sri. Masa kamu sudah lupa denganku? Wulan menjawab dengan cekikikan. Setelah kau bunuh, lalu kamu masih bisa melupakan Sri. Kebangetan sekali. Pekik Wulan. Suaranya parau, tak seperti suaraku walaupun dia memakai badanku. Sri mundur terduduk sampai mentoklah dia di ujung tembok, menangis, lalu menelungkup bersujud memohon ampun. Setelah kamu tumbalkan keluargamu, kamu bunuh, kamu masih menginginkan ampunan. Telat, Sri. Telat. Tangan kiriku menjambak rambut Sri. Sri mencoba melepaskan tanganku. Tak akan bisa. Tak akan kulepaskan. Tangan kananku menggenggam sebilah keris yang diambilnya dari ruang ritual. Jiwaku berontak ingin menahan ini. Tapi Wulan sudah menguasai penuh tubuhku ini. Dia mulai mengarahkan keris itu ke punggungnya. 1 tusukan, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Sri menggelapar di lantai, mengerang kesakitan. Tubuhku dibawa Wulan ke dapur, mengambil korek dan pisau. Masuk kembali ke ruangan, dinyalakanlah tungku yang bisa untuk membakar kemenyan. Asap mengepul memenuhi ruangan. Diangkat kepala Sri dan ditaruhlah di atas bara tungku. Dia berteriak sebisanya tapi sudah tanpa daya. Pisau itu mulai ditaruh di atas leher Sri. Sekali gerakan pisau itu bergerak ke bawah. Darah keluar dari kerongkongan Sri, menetes ke tungku kemenyan, mengucur deras, menguap terkena bara api. Asap semakin pekat di ruangan sempit ini. Badan Sri mengejang. Tanda otak dan jantung tidak mendapatkan cukup darah. Bau darah pun mengundang setan-setan. Mereka bergembira karena akan menyambut anggota keluarga baru. Anggota keluarga yang bahkan menjadi tuan mereka selama beberapa selang waktu. Setan-setan itu datang dan menyesaki ruangan, tertawa memekik, mendampingi pisau yang terus naik dan turun. Mataku mulai terbuka. Asap ruang ritual menyesakkan pernafasanku. Ku coba untuk berdiri, tapi tanganku masih seperti memegang sesuatu. Tangan kananku memegang pisau penuh darah, dan tangan kiriku mencengkeram rambut. Rambut dengan kepala Sri yang telah terpisah dari badannya. Makanan sarapanku tadi langsung keluar melalui mulutku. Perutku langsung mual melihat kepala buntung itu. Kulemparkan secara refleks. Mataku berkunang-kunang dan isi perutku juga ingin keluar lagi. Ku coba berdiri tapi kaki kiriku tak bisa kugerakkan. Dengan ngesot aku tarik tubuhku untuk keluar dari rumah besar ini. Gagang pintu rumah sudah kurai. Ku coba meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Ku seret lagi tubuhku keluar dari gerbang rumah, menuju rumah Pak Budi yang terdekat.
Namun daya tubuhku seakan habis, bahkan untuk membuka mata pun tidak bisa. Pak Budi berlari keluar dari rumahnya saat dia melihat aku tergeletak di pinggir jalan gang. Ada apa ini, Mbak? Tanya Pak Budi yang tampak kaget, ketakutan dan kebingungan. Aku tak bisa menjawab. Lidahku keluh dan sudah tidak berdaya. Pak Budi masuk ke rumah memanggil istrinya, memapah tubuhku ke dalam rumah untuk dibaringkan di ruang tamu. Segelas air putih dari Bu Jiem aku teguk habis, tapi tak menambah daya apapun pada aku. Dia juga membawakan handuk basah untuk menyeka darah di wajahku. Pak Budi lalu berlari keluar lagi. Di luar, Pak Budi tampak panik menelpon Pak RT. Sekarang Pak RT, aku nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas Mbak Niafa di rumahku dan Sri mati di rumahnya. Dengan nada agak berteriak panik. Iya, aku tak kesana. Tak telepon Pak Bebin sekalian, saut Pak RT melalui telepon. Singkatnya, polisi datang ke rumah Mbak Sri. Polisi melakukan olah TKP dan membawa mayat Mbak Sri. Aku juga dibawa dengan mobil ambulan berbeda menuju Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Suasana ruang IGD tidak begitu ramai. Pasien hanya ada aku saja dan beberapa polisi yang menjagaku. Sebuah borgol mengikat tanganku dan ranjang besi ini. Selang infus juga terpasang di lengan kiriku. Kulirik jam menunjukkan pukul 6 sore. Kesadaranku sudah pulih seutuhnya walaupun badan ini masih belum bisa kugerakkan dengan baik. Ditambah lagi kaki kiriku masih sakit. Semoga tidak patah tulang. Seorang polisi wanita masuk ke ruang IGD, menutup tirai sehingga tinggal kita berdua yang ada di bilik kecil ini. Terkembang senyum dari wajahnya yang mungkin sudah berumur sekitar 40 tahun lebih. Perkenalkan, saya Widya, Kapolsek Banguntapan. Dengan Mbak siapa saya berbicara? Sapanya lembut sembari memegang tangan kananku. Saya Niafa, Bu. Baik, Mbak Niafa ya. Sementara istirahat dulu, maaf harus kami menahan Anda dahulu karena korban yang berada di rumah meninggal terbunuh. Informasi dari saksi sedang dihimpun dan olah masih berlangsung. Untuk proses sekarang dilimpahkan ke Polda DIY. Jawabnya pelan tapi penuh arti. Tapi bukan saya yang membunuh, Bu. Aku mulai menangis. Siapa yang membunuh korban? Apakah kamu tahu? Wulan, Bu. Bibirku terucap walaupun tidak yakin dengan ucapanku. Wulan, dia rekan Anda. Anda juga melihat Wulan yang membunuh. Bu Widya mencoba mencari kejelasan. Bukan, dia masuk ke tubuhku dan membunuh Mbak Sri. Mbak Widya mengerutkan dahinya, mencoba berpikir dan menalar ucapanku. Keluar senyum dari bibirnya. Mungkin sebaiknya Anda perlu istirahat dulu. Kami akan mencoba menyelidiki apapun hal yang ada, mengambil bukti dan informasi dari saksi, sampaikan fakta yang ada kepada penyidik dari Polda DIY, nantinya dengan jujur apa adanya ya. Terima kasih udah mau bekerja sama, semoga lekas sembuh ya. Buka Polsek keluar dari ruangan IGD, di depan pintu dia menuju kedua orang bawahannya. Bagaimana Dan? Tanya salah satunya. Saya kira bukan 340, lebih ke 338 aja. Di TKP ada obeng untuk mencongkel jendela, sedangkan pisau sudah ada di dapur rumah korban. Saya juga belum yakin dia yang menggorok korban. Badan tersangka kecil, pisau juga kecil. Untuk memisahkan kepala dengan badan perlu kekuatan besar, dan pisau yang cukup besar juga. Dia menyebut nama Wulan, tapi sepenangkapanku, dia sebut nama itu yang merasuki tubuhnya. Biarkan penyidik Polda yang bekerja, kita sudah bekerja sesuai porsinya. Antar saya kembali ke kantor. Siap, jawab mereka berdua sembari mengiringi ke mobil yang sudah terparkir di depan IGD. Ruangan ini tidak begitu besar, mungkin sekitar 4x4 dengan kaca besar di seberang pintu masuk. Jika seperti di film-film, dari balik kaca itu bisa melihat ke dalam. Lampu gantung berada di tengah, menyinari ruangan. Aku duduk menghadap meja, lalu masuklah dua orang polisi dengan laptop dan berkas-berkas. Satu orang memperkenalkan diri dengan nama Ibtu Beni dan Polwan dengan nama Aibda Ripta.
Keduanya tampak ramah, tidak seperti gambaran polisi saat sedang konfrontasi dengan tersangka. Berkas dan laptop juga ada di meja ini. Aku menyadari posisiku tentu saja tersangka dengan dugaan yang sangat kuat. Ibtu Beni menanyakan kondisiku, apakah siap untuk diperiksa? Aku jawab siap tentunya. Dia lalu menawarkan, apakah memerlukan pendampingan pengacara untuk pemeriksaan ini? Aku menjawab tidak. Aibda Rita lalu menyodorkan 3 selembar kertas dengan gambar ruangan ritual, jendela yang tercongkel dan mayat Sri yang terpisah dengan kepalanya. Apakah Anda memasuki rumah korban pada hari Minggu siang? Melalui apa masuknya? Pertanyaan pertama dari Aibda Rita. Ya, saya masuk lewat jendela, Bu, jawabku. Apa motif Anda memasuki rumah orang lain tanpa izin? Tanyanya lanjut. Saya ingin membuktikan apakah benar ada ruangan ritual penglaris dan tumbal, jawabku dengan percaya diri. Ibtu Beni dan Aibda Rita saling berpandangan. Untuk apa? Karena dia menggunakan jin dan setan untuk menumbalkan suaminya dan membunuh tetangganya, Wulan. Wulan adalah pemilik pertama rumah yang saya kontrak. Dia bunuh dengan cara dibuat gantung diri. Aibda Rita mencoba menerima pertanyaanku walaupun ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Ibtu Beni pun mengetik apa yang aku ucapkan di laptopnya. Baik, tim olah TKP juga menemukan beberapa perangkat untuk ritual. Apakah bisa ada cerita akan lebih detail apa yang Anda maksud? Aku pun menceritakan apa yang aku mimpikan, apa yang telah aku rasakan dan semua detail yang telah berlalu. Ibtu Beni pun juga langsung meminta anggota lain di luar ruangan untuk mencocokkan informasi cerita gantung diri di area kewenangan Polsek Banguntapan 2 tahun terakhir. Apakah ada orang lain yang membantu Anda? Tidak, saya sendiri atas mimpi dari Wulan, Pak. Dari cerita Anda datang dan dipergoki korban, lalu Anda membunuhnya. Tidak, saya udah pingsan karena makhluk yang dipelihara dia, Pak. Bukan saya yang membunuh. Wulan mengambil alih tubuhku dan menggorok leher Mbak Sri. Jadi, Anda dalam keadaan tidak sadar, tapi membunuh korban. Tubuh saya pingsan, dan saya melihat tubuh saya dirasuki Wulan hingga dipakai untuk membunuh Mbak Sri. Apakah Anda memiliki dendam pada korban? Tidak sama sekali, tidak, Pak. Saya kesana yang ingin membuktikan mimpi saya, lalu keluar rumah. Itu aja udah, Pak. Apakah Anda tahu bahwa kepala korban sampai putus? Tahu, Pak. Bahkan masih saya ingat. Jika memang ada orang lain dalam kejadian ini, silakan jujur aja. Kami meragukan jika Anda membunuh seorang diri dengan pisau kecil itu. Tenaga Anda juga tidak seberapa, tapi sampai putus kepalanya. Tidak ada orang lain, Pak. Tubuh saya digunakan Wulan untuk membunuh Basri. Aku masih tetap teguh dengan apa yang kualami. Baik, jika memang ingin tetap bersikukuh, sementara untuk penyidikan yang pertama kami akhiri. Kemungkinan ada pemeriksaan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kedua polisi itu keluar. Di luar mereka sudah ditunggu ke Satreskrim Polda DIY. Dari laporan kedua penyidik, Satreskrim segera menelpon tim pemeriksaan medis kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkara. Tim ini beranggotakan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, seorang psikolog klinis, dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dia ingin kasus ini segera selesai dengan jelas dan adil. Apalagi berita mayat terpenggal ini sudah menjadi trending topik di Yogyakarta. Sayangnya tersangka masih kuat dengan jawabannya. Penyidik juga meyakini kejujuran dari jawaban Yafa, walaupun dalam keadaan nyata di luar logika. Aku pun keluar ruangan didampingi seorang poluan. Masuk kembali ke sel yang kecil dengan kaki kiri tertatih, tapi masih bisa aku gunakan untuk berjalan. Lelah sekali batin ini. Walaupun ragaku sudah mulai kurasa membaik karena obat dari rumah sakit. Ingin menyesali apa yang terjadi, tapi semua memang sudah terjadi. Ingin aku menangis, tapi bahkan sudah tidak keluar air mata lagi. Kurebahkan tubuhku setelah masuk sel, mencoba untuk beristirahat malam ini. Teringat kemarin saat ibuku di Semarang sudah aku kabari apa yang terjadi.
Dia menangis jadi-jadinya di telepon. Dilanjutkan dengan suara adik lelakiku yang mencoba tegar dan kuat walaupun suara tangisannya tetap keluar. Tapi pagi mereka pun datang. Ku coba menjelaskan apa yang terjadi. Ibuku masih tak percaya dengan apa yang kuceritakan. Dia tak bisa percaya anak perempuannya bisa membunuh orang, bahkan sampai terpenggal terpisah kepala dan badannya. Adik lelakiku hanya dia menunduk dalam tangisannya. Pak Budi dan Bu Jiem juga datang. Mereka menjenguk bersama Pak RT, sekedar ingin mengetahui kondisi terbaruku saat di sel Polda. Mereka juga ingin mendengar apa yang terjadi di TKP, karena masih yakin diriku tidak bisa dan tidak akan membunuh orang lain. Ku sampaikan juga nama-nama yang kuingat dalam daftar nama di kertas Sri. Mereka juga bercerita bahwa di rumah Basri sudah selesai olah TKP. Rumah juga sudah dibersihkan, tetapi masih tetap bergaris polisi. Kerabat Basri juga tidak ada yang mau datang. Warga juga tidak berani menguburkan dan memasrahkan kepada polisi untuk jenazahnya. Ketua RT pun meminta warga untuk menggelar doa Yasin tahlil, semata-mata untuk mendoakan keselamatan warganya saja. Mau mendoakan korban juga rasanya aneh, karena di rumah Sri perlengkapan ritual dan sesaji menjadikan orang berpikir dua kali untuk mendoakan dia. Malam ini di sel lebih dingin daripada biasanya. Sel yang kuhuni sendiri membuat suasana sangat sepi. Entah sadar atau mimpi, Wulan sudah ada di depanku. Kali ini wajahnya tidak lagi penuh darah dan nanah, berganti wajah pucat biasa. Terima kasih, Fah. Apakah dirimu udah puas, Wul? Tanyaku padanya. Sudah, Sri sudah menanggung akibat yang harus dia terima. Tetapi dirimu sekarang malah di penjara. Ya mau bagaimana lagi, dirimu merasuki tubuhku. Aku tahu dirimu dendam pada Sri, tapi bukan seperti ini keinginanku. Sekarang kalau udah terkabul keinginanmu, sebaiknya kamu kembali ke alam yang semestinya ya. Tidak bisa, Fa. Walaupun Sri telah mati, tapi aku merasa Sri masih bergentayangan di dunia ini. Sepertinya dia memiliki hutang tumbal pada lelembut yang membuat perjanjian dengannya. Hutang tumbal? Iya, masih ada tanggungan tumbal yang harus Sri setorkan pada lelembutnya. Tetapi dia sudah terlanjur mati terlebih dahulu. Maka dari itu dirinya atau lelembutnya yang telah membuat perjanjian akan menyelesaikan nama-nama yang sudah dijanjikan pada lelembut itu. Walah, aku kira ini udah berakhir. Ternyata masih ada masalah di belakangnya. Tinggal kita jalani aja berarti, Wul. Aku akan membantumu, Fa, sebisaku. Wulan lalu pergi, meninggalkanku untuk tidur sendiri malam ini. Suara itu udah beberapa kali terdengar, seperti benda yang membentur pintu rumahnya. Pak Budi melihat jam sudah menunjukkan angka 2 menjelang dini hari. Bu Jiem istrinya masih tertidur pulas. Bahkan digoyang-goyang untuk dibangunkan tidak ada respon sama sekali. Pak Budi berdiri meninggalkan kasurnya. Antara penasaran dan takut bercampur satu. Yang jelas dia tahu ini adalah hari ke-7 dari saat pembunuhan Sri. Berjingkat pelan-pelan menuju ruang tamu. Tirai sedikit disibak. Tidak terlihat apapun dari kegelapan malam. Berkeliling ekor matanya mencari sumber suara. Tiba-tiba bibirnya tercekat. Nafasnya mendadak sesak. Di kejauhan lampu penerang jalan menyinari sesosok tubuh. Tubuh dengan kebaya dan jarik yang tanpa kepala. Belum sempat melakukan apapun, tiba-tiba kepala Sri itu muncul di depan jendelanya. Kepala yang penuh darah menetes dari leher yang terpenggal. Namun tak berselang lama, Wulan datang. Dengan tangan panjangnya, ia menarik tubuh Sri. Tubuh itu diangkat ke atas kemudian dibanting secara keras ke lantai. Aku yang masih di dalam sel pun terngiang-ngiang dengan obrolan kemarin. Aku harus gimana biar gak ada tumbal lagi? Apa aku bilang sama Pak RT dan Pak Budi? Iya, aku harus cerita tentang apa yang semuanya terjadi dan tentang tumbal itu. Tepat pukul 2 siang, orang yang kuharapkan datang. Akhirnya datang juga.
Saat mereka semua menjengukku, aku meminta mereka untuk mencari dan membawa seorang ahli agama. Buat apa Mbak cari kiai? Saya minta tolong Pak, ini untuk keselamatan kita semua. Dengan bingung Pak RT pun mengiyakan perintahku. Sampai akhirnya Pak Agus, seorang kiai yang sudah terkenal ke beberapa daerah pun datang dengan tasbih yang melingkar di jemarinya. Aku pun mulai menceritakan kejadian itu semua. Dari awal sampai aku bisa masuk ke penjara. Aku pun memperlihatkan hasil jepretanku saat di ruang ritualnya Mbak Sri. Mereka semua tercengang dengan ceritaku, terutama Pak Budi yang tubuhnya sudah gemetar hebat. Bagaimana ini Pak? Saya nggak mau mati gara-gara dijadikan tumbal. Gini Pak, sebaiknya kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama yang sudah tertera di kertas itu sebaiknya ikut saya ke pesantren. Untuk sementara waktu, kalian tinggal di sana agar saya maupun para santri bisa memantau dan kita berdoa bersama-sama untuk menangkal itu semua. Pak Agus pun meminta diantar ke rumahnya Mbak Sri untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan rumah itu. Dan benar, rumah itu sekarang dijadikan sarang lelembut peliharaan Sri. Pihak polisi pun antara percaya dan tidak, karena semua itu gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Namun karena adanya Pak Agus yang bisa mengiyakan dengan jelas tentang ceritaku, pihak polisi pun akhirnya percaya. Aku yang melihat Wulan berada di rumah itu pun bernafas lega. Makasih ya Fah, ujar Wulan dengan senyumannya. Aku pun mengangguk dan menghela nafas lega. Semoga semuanya baik-baik saja. Itulah kisah cerita dendam Mbak Sri akibat warungnya bangkrut. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur.